Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Amma ba'd. Alhamdulillah para pemirsa PTH Bangun TV dimanapun kalian berada, dan juga para pemirsa Bumi Murakata, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, khususnya masyarakat Barabai khususnya. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia hari ini, alhamdulillah kesempatan berbahagia hari ini karena kita sedang posisinya berada di kediaman Bapak Pak Ustadz Orsadi LC, Masya Allah. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, ini luar biasa. Ulun nih melihat brosur-brosur ini ada di mana-mana, ada spanduk di mana-mana. Sekarang kita secara langsung melihat menatap wajah beliau, luar biasa, Masya Allah. Kan sehat aja Pak? Sehat, Alhamdulillah sehat, luar biasa. Nah, jadi kami ini Pak dari YouTuber Banua Pak. Jadi YouTuber Banua. Sejujurnya banyak pertanyaan-pertanyaan dari bahan netizen, Pak. Iya. Kamu sama itu kan kami melihat nih. Melihat debat dari debat pertama, debat kedua. Luar biasa nih julun nih. Kami bingung masih nih anak memilih. Siapa aja kami nih anak memilih siapa calon. Kan suatu kepemimpinan nih. Kami sebagai warga masyarakat khususnya Bumi Murakata hendak mengetahui visi dan misi para pemimpin kami itu kayak apa. Bagaimana? Ada sih beberapa pertanyaan dari buah netizen yang sudah kami catat-catat. Tapi ini sudah kami saring. Sudah kami saring. Yang mana yang bagus-bagusnya tuh nah. Nah, bagus-bagusnya Pak Ai. Nah, harapan pertama tuh Pak Ai yang kami tekankan tuh bagaimana visi dan misi program Pian tuh nah. Misalkan Pian tuh sebagai jadi kepemerintahan kabupaten yang berada di Hulu Sungai Tengah Pak. Nah, itu tuh. Kayak apa menurut Pian itu Pak visi dan misinya tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dangsanak seberdaan masyarakat Barabai khususnya pada pilkada kita kali ini, alhamdulillah kami berpasangan dengan Bang Rizal. Adapun visi misi kami itu adalah religius, sejahtera, dan bermartabat. Untuk religius itu kita andak di muka, kita taruh di paling depan. Kenapa? Nah, tentu ada maksud. Nah, karena kita menginginkan pembangunan di Barabai ini spiritnya harus agama. Semua sisi pembangunan itu spiritnya harus agama. Karena hanya dengan agama nang begawi mudahan ikhlas, nang bekerja nih mudahan kada korupsi, baik itu pejabat paling atas sampai ke bawah, sehingga ada punglinya. Jadi agama itulah yang jadi spiritnya. Di masyarakat pun kita berharap ada pendidikan keagamaan yang lebih baik. Yang sudah ada ini kan sudah bagus berjalan di Kota Barabai ini, alhamdulillah majelis banyak luar biasa, menjamur lah istilahnya kan. Nah, tentu kita hendak lebih kita tingkatkan lagi, karena kita mengacu pada Indonesia Raya aja lagunya bagus banget tuh. Yang pertama tuh bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Nah kan itu. Jadi bangun jiwa itu salah satunya, utamanya justru ada spiritnya adalah agama. Nah disitulah religius yang kita inginkan. Spiritnya harus hadir di tengah-tengah setiap orang, setiap insan, baik lapisan paling bawah, yang miskin. Kalau inya beriman, maka hidupnya akan lebih qanaah, lebih baik. Nah,
Yang kaya kalau nya beriman, spiritnya agama, dia akan menolong orang, membantu orang, sedekah dan sebagainya. Nah itu. Nah, alhamdulillah teman-teman bisa kita dengarkan teman-teman bersama. Nah, kita bahasa Banjar teman-teman ya. Karena penontonnya kebanyakan orang Banua kita juga ya, Permisa Pantai Hembang TV. Nah, alhamdulillah. Nah, kita telah mendengar tadi bagaimana visi dan misi Pak Ustadz Rusadi. Nah, beliau mencalonkan sebagai Wakil Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah periode tahun 2024. Nah, visi dan misi itu beliau tuh gitu. Kita sudah secara langsung nih mendengarkan. Kan kalau debat semalam itu kan diatur oleh di waktu. Pastilah terbatas, ada terbatas pasti. Nah, ada mungkin ada menyampaikan cuma ada luasa lah. Ada sampai lagi. Dan mungkin orang tanggi pasti ada yang mungkin nih nak disampaikan apa kepada apa. Tapi embah tuntung bunyi tit. Nah, ya gitu dah. Nah, jadi tahu kita visi dan misi beliau nih, kawan-kawan. Nah, habis itu ada lagi pertanyaan nih. Nah, ini kan masalah pengangguran, Pak. Iya, pengangguran nih. Kebanyakan nih kan, ya, ini jujur tidak hanya dari warga masyarakat. Banyak yang komen-komen wadah ulun juga. Masa pengangguran nih kan. Kebanyakan kan gawian kerjaan nih dibatasi oleh usia. Dibatasi oleh usia. Kebanyakan kan mencari info leker aja, dicari lowongan kerja aja. Dari umur 18 tahun sampai 25 aja. Jadi yang punya umur 26 tuh kayak apa? Gitu. Nah, itu kan pengangguran banyak. Dan juga itu kan dibatasi oleh umur pertama. Yang kedua itu adalah kada ada ijazah. Banyak yang cuma lulusan SD, lulusan SMP. Nah, itu tuh. Bagaimana ke depannya untuk pemerintah, misalkan pian menjadi pemerintah nih. Apa yang harus pian lakukan? Nah, itu tuh. Nah, bagaimana Pak tanggapan pian? Iya, jadi untuk kita Barabai khususnya sebenarnya sebujurannya untuk pengangguran ini problem kita, masalah kita hampir di setiap daerah. Artinya se-Indonesiaan ini jadi persoalan, jadi masalah kita juga. Nah, cuma khusus untuk kita di Barabai, mudah-mudahan kita bisa mengurangi tingkat pengangguran itu. Nah, kayak apa caranya? Nah, itu perlu kehadiran pemerintah, program-program yang jelas untuk bisa menciptakan lapangan-lapangan pekerjaan. Nah, kalau pekerjaan kantoran dan sebagainya itu sangat terbatas. Dan dia selalu membatasi umur. Nah, itu persoalannya. Nah, cuma karena itu kita kada boleh terpaku pada kerja kantoran. Mindset masyarakat, pola berpikir masyarakat juga harus berubah. Kada selalu ngarannya begawi itu kantoran. Begawi itu apa jenis apa aja yang bisa yang itu halal, bisa menghasilkan uang. Nah, itu yang harus kita kerjakan. Nah, di mana kehadiran pemerintahnya untuk membantu masyarakat mendapatkan pekerjaan itu? Di antaranya bisa pemerintah hadir membantu dengan pola kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Barabai. Entah itu kayak kisahnya apa, kerjasama dalam bentuk magang kah atau kayak apa, terutama benar hitungannya pemerintah hadir dengan pelatihan kerja yang memenuhi harapan atau memenuhi skill yang diinginkan atau pekerjaan yang memang sangat dibutuhkan. Nah, yang itu sangat dengan skill-skill itu mudah mendapatkan pekerjaan. Nah, untuk pelatihan itu butuh kehadiran pemerintah untuk melakukannya lebih masif lagi. Kotanya harus diperbanyak. Sekarang mungkin ada, tapi mungkin kotanya masih sedikit.
Terus jenis skillnya juga masih sangat terbatas. Nah, kita perluas jenis skillnya, kita perluas kotanya agar semakin banyak pemuda-pemuda kita nih punya kesempatan untuk mendapatkan pelatihan-pelatihan itu. Nah, pemerintah kada cuma menyediakan pelatihan itu harusnya juga menyediakan kalau bisa sambungan atau follow up daripada pelatihan-pelatihan itu. Misalnya tidak harus kerjasama dengan perusahaan yang ada di Barabai, bisa juga di daerah mana kerjasamanya kan. Artinya kalau pelatihan ini yang dilakukan oleh pemerintah ini berkualitas, maka kita yakin ada banyak perusahaan atau instansi swasta mungkin yang menginginkan SDM hasil dari pelatihan yang kita lakukan. Itu tergantung kualitas pelatihannya, narasumbernya, apanya semua, dan bentuk pelatihannya itu yang punya kualifikasinya tinggi, sehingga itu ibarat anak begawi ke luar negeri kualifikasinya ada. Misalnya jadi TKW umpama tapi berkualitas. Nah, tentu kayaknya bisa jadi kada hanya Arab Saudi yang misalnya ke Filipina, bisa kemana bisa. Nah, ini akan lebih sangat luas. Itu kira-kira itu akan sangat, insya Allah akan sangat mengurangi tingkat pengangguran kita. Nah, pemirsa, kita bisa dengarkan pemirsa dengan cara pengangguran kan kita banyak. Jadi ketika beliau nantinya akan menjadi berada di posisi kepemerintahan, nah jadi dengan cara menghadirkan seperti sejenis kayak kursus-kursus, memberikan ilmu-ilmu kepada warga masyarakat, itu merupakan biar dapat bekal supaya kita tahu. Nah, itu luar biasa, alhamdulillah. Nah, itu pemirsa, sudah dijawab pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa kan. Nah, jadi teman-teman, nah ini ada lagi pertanyaan dari warga masyarakat. Nah, ini masalahnya kan masalah kesehatan, Pak. Nah, kan kesehatan sangat penting. Ini banyak isu-isu kesehatan kayak gini, Pak. Makanya ini, Pak, ya. Ujung orang miskin tuh dilarang sakit. Orang miskin dilarang garing aja. Jadi orang miskin tuh nggak boleh garing. Orang sugih aja yang boleh garing. Kenapa kayak itu? Karena banyak ada duit. Nah, apakah ada pemerintah ini kan mengadakan kayak sejenis apakah itu untuk kesehatan orang-orang yang garingnya, apalagi orang-orang yang kada mampu? Nah, apa mungkin, Pak, pendapat pian masalah untuk kesehatan bagi masyarakat? Gitu. Jadi untuk kesehatan masyarakat ini kita alhamdulillah sebujurnya setiap warga sudah tercover dengan BPJS ya, baik BPJS yang mandiri maupun karena pakai BPJS warga yang saudara kita yang miskin. Nah, artinya untuk berobat mereka insya Allah sudah ada jaminan untuk bisa mendapatkan akses kesehatan. Nah, cuma memang problemnya atau masalahnya kita ini seringkali warga kita nang pas-pasan hidupnya atau di bawah garis kemiskinan nih, nang hidupnya sehari ibaratnya penghasilan 50.000. Nah, bila ada nang garing ini ngalih banget. Nah, itu walaupun berobatnya gratis lah, masalahnya siapa nang memberi makan sehari-hari di rumah? Karena mereka dapat sehari dapat 50.000 misalnya. Pas ada nang garing ke rumah sakit kan mau kada mau jorang tuh bermalam menginap kan di rumah sakit ya megawi kada. Nah, ini salah satu contoh problem orang-orang yang kada berduit ini masalahnya. Lalu kulir orang itu membawa keluarganya nang garing itu ke rumah sakit kada ada menjagai ya. Nah, itu kebanyakan. Nah, itu problemnya. Nah, lalu bagaimana
disinilah dibutuhkan kehadiran pemerintah daerah agar memberikan, kada hanya memberikan pengobatan, apa istilahnya, layanan kesehatan gratis, tetapi juga istilahnya membantu keluarga yang miskin ini untuk tetap bisa membiayai kehidupannya hari-harinya selama inya menginap di rumah sakit. Nah, itu butuh, selama ini mungkin ada program itu di dinas sosial, akan tetapi nah di sini harus ditingkatkan dan diperluas. Nah, mungkin angkanya, anggarannya mungkin diperbesar agar mereka bujur-bujur mencukupi untuk makan minum keseharian. Itu diantaranya. Jadi diantara problemnya tuh di masyarakat kita tuh. Nah, ini sering kita temukan, sering dikeluhkan, dan kita sendiri mendengarkan hal itu. Nah, ke depan kita jangan sampai ada warga kita yang takutan membawa keluarganya garing itu ke rumah sakit, takutan rawat inap karena ketiadaan biaya hidup sehari-hari. Nah, itu dibutuhkan, memang ada program khusus untuk itu, dan itu harus ditingkatkan. Ya, bujur itu. Ya. Desa bujur, kalau menurut ulun ya takutan juga orang kadang ke rumah sakit tuh karena yang Tuhan jaganya tuh kada ada bujur. Di mana pemasukan bulannya kada ada. Di mana bulan pemasukan kada ada, bujur itu. Perlu juga pemerintah itu. Nah, makanya alhamdulillah teman-teman, kita telah mendengarkan nih kawan-kawan. Sekilas bagaimana caranya pemerintah supaya membantu kepada masyarakat. Nah, teman-teman, tadi sudah mendengarkan tentang kesehatan. Nah, kalau ini ada lagi. Ini pertanyaan langsung dari ulun, Pak. Ulun seorang. Nah, para netizen tadi. Jadi ulun seorang, Pak. Nah, kan ulun perhatikan nih. Di daerah kita Kota Barabai, khususnya Kota Barabai yang kita cintai nih, banyak sebujurnya kayak anak gelandangan, anak terlantar, ada anak yatim juga, anak yatim piatu juga, Pak. Yang ya ada karuan lah hidupnya. Mungkin ada juga anak yatim piatu, mungkin ada juga terlantar gara-gara perceraian. Kan wah, ini kan zamannya Pak, zamannya berselingkuh-selingkuhan ya. Nah, ya kan, selingkuh-selingkuhan tuh kayak ini Pak lah. Ada gara-gara medsos, media sosial. Seorang lakian binian sudah lawas kawin sudah lawas. Main Facebookan, main Instagram, berchatan dengan orang lain, selingkuh, cerai. Pada anaknya sudah ada anak 2, anak 3. Akhirnya anak-anaknya tuh kada diterusi lagi. Jadi gelangganan, jadi apa? Ya jadi ada karuan anak tuh diurusi kada, bertanggung jawab kada, banyak. Nah, itu yang sudah ada orang tuanya tuh. Ini beda lagi, ini banyak juga yang kayak anak yatim piatu, orang ya macam-macam pokoknya tuh. Nah, kebetulan Pak, kami ini ada membuat suatu yayasan. Namanya Yayasan Nurul Usrah. Yayasan tersebut berada di belakang majelis taklim kami. Di daerah Pantai yang bawah. Nah, kalau pian nama cek boleh silakan situ. Nah, di yayasan kami itu Pak, kami memiliki yayasan khusus mengadakan kayak orang anak yatim piatu, kayak orang pokoknya kayak sejenis kayak anak terlantar lah pokoknya. Anak terlantar tuh kami didik juga. Terkadang membaca kitab di situ. Ada kitab tangga ibadah, sifat 20 yang kami baca-baca tuh. Dilajari ke anak-anak di situ, Pak. Tapi yang sangat disayangkan malah itu masih dana pribadi. Dana pribadi swasta lah, dana pribadi. Pemerintah belum ada ikut membantu dan adil. Nah, bagaimana apakah pian bisa ibaratnya kan bantuan dari pemerintah atau kayak apa itu tuh yayasan itu tuh? Karena yayasan tuh sangat dibutuhkan banget untuk khususnya gesan anak-anaknya. Nah, bagaimana pandangan pian? Iya. Pertama, kita sangat apresiasi pada masyarakat yang melakukan swakelola untuk istilahnya membantu dingsanak kita yang istilahnya kurang beruntung, dingsanak kita yang memerlukan bantuan baik secara moral maupun material hitungannya. Nah, ini kita apresiasi benar luar biasa. Namun di sini
kita sangat membutuhkan kehadiran pemerintah daerah khususnya agar ikut andil dalam proses membangun SDM atau sumber daya manusianya kita di Barabai. Kayak apa kita hendak SDM kita Barabai ini unggul kalau kita kada bujur-bujur membangun, membina mereka-mereka yang sangat membutuhkan bantuan material maupun moral hitungannya. Nah, itu perlu dikoordinasikan dengan istilahnya pihak dinas terkait. Nah, itu butuh kemauan pemimpin sendiri untuk membantu itu. Butuh orang tuh kalau anggaran kami kira insya Allah memadai aja untuk bisa membantu. Cuma mungkin butuh proses. Tapi bahwa ini hal yang sangat istilahnya kewajiban lah bagi pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan. Makanya tadi di awal kita bilang bahwa kita tidak hanya membutuhkan pembangunan fisik, tetapi kita membutuhkan pembangunan mental. Jiwanya kita bangun. Nah, kita berharap ke depan mudah-mudahan kalau Allah mengizinkan kami memimpin, maka mudah-mudahan kita lebih banyak melakukan pembinaan ke desa-desa. Di desa kita berkolaborasi dengan pemerintah desa untuk istilahnya tuh menginventarisir masalah-masalah di kampung istilahnya, termasuk tadi kayak anak-anak terlantar, yatim yang belum tercover di panti-panti asuhan yang sudah ada. Nah, akibat perceraian kah atau akibat apakah, itu butuh kemauan yang kuat dari pihak pemerintah. Langkah-langkahnya diantaranya mungkin inventarisir dulu, habis itu baru lakukan pembinaannya di mana, entah taruh kita kasih kalau jadi yatim mama bisa dikasih ke panti asuhan yang sudah ada atau yang baru atau yang akan didirikan oleh masyarakat kita. Tapi intinya bahwa kita harus membangun membangun mental akan anak-anak telantar, yatim piatu dan sebagainya ini. Kadang-kadang seringkali mereka ini kada tersentuh oleh majelis taklim, jarang ke masjid. Nah, orang-orang yang jarang ke majelis taklim, ke masjid, ke pengajian-pengajian, ini sangat banyak, masih terlalu banyak bahkan yang kada tersentuh. Artinya mereka belum ada hidayahnya untuk ke majelis. Nah, ini butuh agresivitas orang tuh dari pemerintah daerah untuk membina mereka. Nah, itu saya kira. Nah, teman-teman, kita mendengar tadi kan, nah bagaimana tuh banyak banget ya anak-anak terlantar tadi bagaimana. Nah, kita setelah mendengar bagaimana paparan dari Bapak. Nah, ada lagi pertanyaan dari warga masyarakat nih. Masyarakat Pak. Ini warga masyarakat. Masyarakat pula. Tadi ulun kan. Tadi ulun. Ini kan masalah bantuan kan baru dengan masalah bantuan. Kebanyakan kan di daerah kita ini kan bantuan kan dari pemerintah pusat turun. Tapi Pak banyak potongannya. Nah, dengan adanya apa namanya bahasa ini? Pungli, Pak. Pungli. Nah, bahasa kasarnya korupsi. Nah, ya kan. Itu tuh apakah bisakah pemerintah mengatur supaya jangan sampai terjadi kayak ada pungli, kan banyak banget misalkan di atas tuh kan bantuan dari atas tuh misalkan 2 juta misalkan kan, atau kayak semalam tuh kan ada kan prakerja kan, semalam yang dapat 600 ribu bagi orang-orang yang memerlukan. Nah, habis itu Pak dapat dari pesan bari ujung-ujungnya dapat 200 ribu.
dari 600. 600 dari 600 kebanyakan 200. Dari 200. Itu kan ada yang 100 juga itu. Nah, jadi kebanyakan putungan-putungan, kebanyakan itu bagaimana untuk pemerintah sendiri kena misalkan pian menjadi seorang pemerintah, apa yang pian lakukan untuk korupsi, untuk pungli, apa kira-kira apa yang harus pian lakukan itu? Gih, Bang Rizal sebagai calon bupati kami ini, beliau sangat komitmen untuk menyampaikan yang menyampaikan bantuan itu tepat sasaran, satu diantaranya. Kedua, tidak adanya keterlambatan dalam pemenuhan hak para pegawai kah, honorer kah, nang terlambat sampai beberapa bulan ini diharamkanlah oleh beliau, insya Allah. Kemudian yang berhak akan disampaikan kepada yang berhak. Mudah-mudahan itu tekad kita, itu tekadnya Bang Rizal, kita bersama-sama. Dan istilahnya kalau orang pungli ini masalah pungli ini tergantung leader atau kepemimpinan. Ya. Kalau kepemimpinannya tegas untuk meniadakan pungli itu, maka kita sangat yakin itu bisa diberantas. Itu tergantung leadernya, tergantung kepemimpinan dari sebuah daerah itu sendiri. Jadi kalau daerahnya pemimpinnya tidak membiarkan itu, seringkali pemimpinnya tahu itu terjadi, cuma kayak tutup jarang aja. Itu artinya tahu cuma dibiarkan, berenai aja. Ini mudah-mudahan kita memimpin, mudah-mudahan kita bisa mengkat itu, jangan sampai pungli itu terjadi. Pertama, ketika pungli itu terjadi, setiap yang memangkas itu adalah kezaliman. Zalim itu artinya orang yang menerima yang tadinya harusnya 600 misalnya, ternyata dia hanya menerima 200. Bayangkan kalau inya sakit hati, dia berdoa, maka doanya mustajab. Karena doa orang yang terzalimi. Nah, ini luar biasa, bahaya. Di dunia sendiri akan ada balasannya, akan dirasakan. Pasti ada karmanya. Ada karmanya. Dan itu kadang mesti orang langsung kepada dirinya, bisa jadi anaknya kah, bininya kah, mau bermasalah atau apanya kah. Nah, jadi ini bahaya. Jangan sampai ini terjadi. Nah, ini perlu memang kekuatan leader, kekuatan pemimpinnya. Kalau pemimpinnya tegas, ulun yakin pungli tidak akan bisa terjadi. Nah, itu harapan kita juga kawan-kawan ya, kan, amin. Mendapatkan pemimpin yang tegas. Jangan sampai pemimpin nih beban lah. Pungli tadi kan juga sangat penting banget juga kawan-kawan. Masuk kena angin juga pemimpinnya, ini masalah. Masuk juga. Itu mulai dari atasnya. Jadi misalkan atasnya baik, otomatis yang akar-akarnya di bawah. Amin. Itu sangat penting banget. Kepalanya jurang kepalanya juga aja. Itu luar biasa kawan-kawan. Nah, ini ada lagi sedikit lagi pertanyaan kalau tadi kan kita masalah pungli kawan-kawan. Kalau ini masalah yang isu-isu yang sangat luar biasa nih, isu-isunya nih. Isu-isu yang sangat isu nih sudah sejak mulai bahari tidak ada, Pak. Nah, ini masalah sapu meratus jadi orang. Sapu meratus kan kita ini kan mempunyai
suatu gunung Pak lah. Gunung kita nih termasuk gunung tertinggi di Kalimantan Selatan. Berada di Gunung Halau-Halau, pegunungan Meratus kita yang kita cintai itu nah. Iya, sampai so diulah film semalam. Saranjana Pak. Saranjana syuting Pak. Soalnya syuting semalam Pak. Masyaallah. Tapi film Kuyang Pak. yang nomor 2 kan yang kedua. Kan negara semalam kali syutingnya. Tapi waktu Saranjana kan ubat ulun. Jadi sama pemainnya tapi nyelebuhan produsernya lah itu nah. Iya. Nah, jadi di Gunung Halau-Halau nih luar biasa. Mulai dari asrinya, mulai dari ya pokoknya tuh keindahan alam luar biasa. Tuhan menciptakan alam tuh luar biasa. Nah, selain dijadikan sebagai pegunungan oleh Allah Ta'ala, oleh Tuhan kan. Nah, gunung kan dijadikan sebagai ibarat itu kan bendungan alam. Membagi antara danau, laut, sungai dibaginya. Ketika makanya ada gerakan dari permisan nih buat warga masyarakat nih kata Sapo Meratus. Ketika gunung ini akan hilang, kan otomatis akan terjadi banjir di daerah Baraba ini. Nah, itu isu-isu dari masyarakat nih. Iya. Pernah terjadi kita kan Baraba ini kan banjir tinggal lama sudah lama. Ulun aja waktu peristiwa kejadian banjir itu banyak juga kerugian di Baraba. Karena ada barang-barang ulun di Baraba itu udah andak, udah kawan, hilang kan. karena kayak julun. Nah, jadi bagaimana menurut Bapak sendiri? Nah, apakah gerakan-gerakan Sapo Meratus itu nah isu-isu tentang masalah tambang, masalah apa itu tuh bagaimana komentar dari Pian tuh Pak? Ya. Apakah Pian mendukung pergerakan Sapo Meratus atau bagaimana? Nah, demikian Pak. Kami dengan Bang Rijal sangat mendukung gerakan Sapo Meratus ini. Kita harus galakkan ini bahwa ini harus kita lindungi, harus kita jaga. Istilahnya ada di tambang aja kita bisa banjir itulah. Nah, apalagi di tambang orang le. Nah, yang dimaksud mungkin bisa ya nang ada di tambang nih aja kabarnya kita ada penambangan liar lah. Nah, ini bahaya. Nah, mudah-mudahan kada ada lagi kayaknya penambangan liar itu kan. Nang jelas dari kami pertama kami sangat mendukung gerakan Sapo Meratus ini. Kemudian kami sendiri kadada sama sekali untuk program penambangan untuk mengeruk ini kan batu bara gitu. Nah, cuma bahwa kita malah lebih fokus pada sesuai data saja, bahwa data sesuai data BPS ya, bahwa penyumbang terbesar PDRB perekonomian kita di Baraba itu adalah pertanian, perikanan, kehutanan, ambil khusus pertanian. Jadi maka kita akan fokus juga untuk membangun pertanian ini lebih baik. Nah, alhamdulillah kami punya komitmen yang kuat agar para petaninya bisa sejahtera. Dari mulai kita bantuan pupuknya harus benar-benar sampai kepada masyarakat, para petani kita. Nah, jangan sampai pada saat dibutuhkan pupuknya langka. Nah, langka itu banyak. Nah, pupuknya harus tersedia dan terjangkau, ya. Kemudian agar para petani kita juga terjaga kesejahteraannya ketika mereka panen hasil pertaniannya, ternyata misalnya hasil pertaniannya ini pada saat panen, saat itu kebetulan lagi anjlok harganya, murah. Nah, maka pada saat itu tuh petani kita akan mengalami kerugian, balik modal aja kada. Nah, jangankan hendak untung, balik modal aja kada. Lalu kayak apa? Disitulah kita membutuhkan hadirnya pemerintah untuk membeli hasil pertanian mereka dengan harga yang insya Allah
tidak merugikan bagi para petani kita. Di samping itu misalnya kita ada banyak lahan nganggur di hulu Sungai Tengah ini. Karena itu program cetak sawah yang digagas oleh Menteri Pertanian dari Prabowo sendiri sebagai presiden ini digalakkan bujur-bujur sampai kita punya, insya Allah hulu Sungai Tengah kabarnya alhamdulillah dapat jatah 20.000 hektar untuk cetak sawah, baru. Jadi mudah-mudahan ini akan lebih sangat membantu. Di samping itu kita harus betul bujur-bujur surplus hasil pertanian kita. Karena apa? Karena kainanya kita akan menjadi penyangga EKN. Nah, ini kita bujur-bujur istilahnya memerlukan hasil pertanian yang berlimpah-limpah harusnya. Karena apa? Karena akan jadi penyangga nih. Nah, artinya bukan sekedar surplus tapi berlimpah. Nah, untuk keberlimpahan itu butuh salah satunya diantaranya cetak sawah tadi. Kemudian para petaninya kita bantu dari hulu sampai ke hilirnya, sampai produksinya, sampai penjualannya. Nah, mudah-mudahan dengan ini, kemudian lagi beberapa irigasi yang yang mandek, yang kurang jalan kita aktifkan. Nah, itu mudah-mudahan dengan pengairan itu ke sawah-sawah, mudah-mudahan ini bisa orang tuh membuat para petani umpama tadinya setahun sekali panen, jadi 2 kali. Tadi sore aja kita keliling sampai ke sawah, bilang pandiran lawan petani di sini berapa kali panen setahun, sekali aja. Nah, kita berharap semakin banyak para petani kita yang bisa panennya sampai 2 atau bahkan bisa 3 kali. Nah, kemudian jadi untuk SIP Meratus kita sangat mendukung gerakan itu, dan kita ada urusan bata tambangan, justru kita hendak membangun hulu Sungai Tengah by data, sesuai data yang ada bahwa mayoritas masyarakat hulu Sungai Tengah 80% adalah petani. Karena itu kita sejahterakan mereka. Sejahteranya mereka, roda ekonomi akan berputar lebih bagus. Nah, inilah tekad kami, insya Allah. Alhamdulillah pemirsa. Nah, kita bisa mendengarkan pemirsa tiket beliau ketika beliau menjadi pemerintah nantinya. Alhamdulillah. Jadi petani-petani itu ini seakan dijualkan, harga-harga petani dijual murah, pemerintah langsung membeli, pemerintah langsung yang tukari. Nah, seperti dan juga misalkan ada kayak sejenis kayak tanam-tanaman, padi atau apa itu, nah kan harga pokok itu kan turun naik. Terkadang harga ini kan turun naik, mau anjlok, mau itu sangat Pak, itu sangat wajar Pak sebujurnya. Wajar. Dengan segi Nah, bisa kita dengarkan pemirsa ya. Alhamdulillah ini sudah jawaban nih. Dijawab langsung nih. Jadi kada ada lagi kita sudah ragu-ragu pemirsa. Nah, kawan-kawan berdataan kada ragu-ragu lagi deh. Jadi intinya tuh kan sapi meratus sudah pasti ada. Sapi meratus. Nah, anti tambang kata beliau. Jadi tidak bertanya-tanya lagi. Kada betakon-takon lagi. Ini karena bahasa Banjar, bahasa Indonesia. Barang aja kita nih ya Allah. Saraban kawa, Banjar kawa, Indonesia kawa ya lah. Mungkin kalau pina ada warga berapa yang ada mengerti bahasa Banjar aja ya Allah. Nah, alhamdulillah. Setelah terselesaikan nih jawaban-jawaban para netizen masalah tambang, masalah SIP Meratus, masalah perekonomian, masalah pengangguran. Nah, sebujurnya tuh banyak sih pertanyaan dari netizen tuh luar biasa banyak nih Pak. Tapi ulun saring gitu kan. Mana ulun yang bagus-bagusnya aja nih. Sampai-sampai Pak ada yang ditakutkan orang saking banyaknya nih. Ada orang bertakon.
kan banyak aja orang nih kayak sejenis kayak bahasa halusnya tuh apa? Apa nih bahasa halusnya tuh kayak orgil lah Pak. Orgil ini kan meresahkan masyarakat. Orang dalam gangguan jiwa gitu Pak. Bisa parang kemana-mana sampai mengatok-matok rumah warga itu tuh. Nah itu tuh sampai ditanyakan oleh netizen Pak. Kami kaduani aja. Kalau rumah kaduani aja, maka besok parang aja orangnya aja. Nah, besok parang aja. Itu kira-kira juga pemerintah lah. Kira-kira apakah di undang-undang itu kan ibaratnya kan undang-undang kayak di hukum Islam gitu lah. Orang yang kena gangguan jiwa itu kan ibaratnya sudah lapas dari hukum. Kalau dari pemerintah tuh kira-kira ada loh Pak. Karena meresahkannya ke masyarakat. Maksudnya mungkin yang ditanyakan oleh warga istilahnya, apa peran pemerintah terkait dengan keamanan, mungkin lah keamanan warga lah, karena mereka ketika ya lagi kehilangan akal nih kan, ya istilahnya macam-macam nih, cukup mengganggu. Nah dan cukup membahayakan di masyarakat kita. Nah tentu ini koordinasi yang baik satu dari pihak pemerintah desa harus segera proaktif melapor kepada dinas terkait. Nah, karena tentunya dinas terkait karena mau urus supaya ini pertama segera orang tuh diproses untuk dibawa ke istilahnya untuk penyembuhan. Nah, ditangani lah ya. Nah, ditangani supaya kadang meresahkan masyarakat kita. Itu butuh koordinasi yang proaktif aja sih dari pemerintah desa yang mengetahui. Kan pasti nang tahu itu biasanya ketua RT. Ya, RT. Itu nang cepat paling tahu kan. RT pembakal. Ketua RT kan pembakal. Nah, ini yang proaktif harus berkoordinasi langsung dengan dinas terkait. Nah, itu aja sih menurut kita. Alhamdulillah. Luar biasa teman-teman, kawan-kawan dan sanak ulun beretaan nih, masyarakat Bumi Murakata, khususnya Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan pemirsa Pantai Hambawang TV dimanapun kalian berada. Nah, alhamdulillah kita telah mendengarkan bagaimana visi dan misi dan jawaban-jawaban dari luar biasa Pak Ustadz Rosadi LC. Masya Allah, alhamdulillah Pak. Ini berterima kasih banyak Pak. Sama-sama. Bisa hadir sana, bisa langsung datang ke rumah Hidin. Nah, alhamdulillah luar biasa nih. Mohon maaf, betul mengganggu Pak. Waduh. Karena netizen permisa nih hendak banget mengapian Pak. Hendak mendengar kayak peperpian, kayak bagaimana aja jawaban pian. Telah terjawab beritaan sudah. Kami juga berterima kasih banyak nih telah menjawab pian tuh menjawab luar biasa. Nah, jadi ulun ya kawan-kawan beritaan dimanapun kalian berada, demikianlah dulu podcast wawancara eksklusif pada video hari ini. Misalkan ada kesalahan atau kekeliruan, nah berpandir gitu salah-salah sudah Pak. Ipik malam jadi hujan tuh. Nah, jadi terima kasih banyak kawan-kawan beritaan permisa, jangan lupa di-share juga, dipiralkan video ini. Semoga bermanfaat untuk kedepannya ke pemerintahan kita dan bermanfaat gasan buat pian beritaan khususnya yang berada di kota Barabai yang kita sayangi, kita cintai ini. Nah, terima kasih banyak. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.